apa. Nah ini yang ya istilahnya kayak sutradara lah. Aku tuh mau bikin film, jadi aku harus susun nih kerangkanya untuk bisa mencapai rencana kontribusi itu seperti apa. Kemudian tes tes wawancara, yaitu aku lebih banyak ngobrol ke award-award yang lain ya. Ya, yang penerima beasiswa sebelumnya ngobrol, kemudian refleksi. Ya tiap hari itu isinya refleksi. Aku mau ngapain ya? Ketika nanti ditanya ini, aku akan jawab apa ya? Itu sih. Banyak-banyak banyak refleksi lah karena kaitannya ini dengan tanggung jawab juga ya soal beasiswa ini nggak bisa istilahnya wah aku cuma pengen dapat kesempatan kok S2 di luar negeri nggak, ini adalah tanggung jawab yang harus diemban dan menurutku perlu refleksi apa sih peran yang ingin aku ambil ketika aku nanti udah lulus gitu. Halo, welcome back to Z Story. Baik lagi sama aku Ara dan baik lagi nih di Z Story Podcast seperti biasa. Aku akan ngobrol sama salah satu guest yang luar biasa dan kita akan ngobrol soal salah satu beasiswa yang paling banyak diincar nih, yaitu LPDP. Nah, pastinya banyak dari kalian yang penasaran sebenarnya gimana sih perjalanan sampai bisa lolos jadi ordi. Makanya di episode hari ini aku nggak sendiri dan aku akan ditemenin sama salah satu award LPDP bernama Kanatan Rio. Ini merupakan award LPDP batch 2 tahun 2025. Kita bakal ngobrol santai tentang proses persiapannya, tantangan yang dihadapi, sampai tips-tips yang mungkin bisa jadi bekal nih buat teman-teman yang lagi berjuang daftar LPDP. Oke, daripada kebanyakan ngobrol, so langsung aja kita sambut guest kita kali ini. So, please welcome. Halo Kanatan. Halo Kak, selamat pagi. Halo Kanatan, selamat pagi. Apa kabar Kanatan? Puji Tuhan kabar baik pagi hari ini, semangat untuk sharing bersama teman-teman semua ya di sini. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih banyak ya Kak Nathan sebelumnya sudah mau nih meluangkan waktu dan bergabung di Dares Entertainment. Oke, Kak Nathan, sebelum aku ngobrol lebih lanjut gitu ya, atau lebih dalam nih tentang perjalanan Kak Nathan, boleh nggak sih Kak perkenalkan diri Kak Nathan terlebih dahulu nih ke teman-teman Dares. Siapa sih Kak Nathan Rio ini? Gitu. Oke. Oke, halo teman-teman Dares Entertainment. Kenalin, aku Nathan Rio Saputra. Seperti yang disampaikan oleh Kak Moderator tadi, aku merupakan award LPDP batch 2 tahun 2025 dan rencana intake kuliah di awal tahun 2027. Nah, untuk saat ini kesibukannya aku bekerja sebagai social researcher di salah satu perusahaan konsultan yang ada di Solo. Oke, dari profil yang udah Kanatan kirim dan aku lihat, Kanatan ini kan merupakan lulusan S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian di Universitas 11 Maret nih. Nah, lalu setelah lulus berkarir sebagai peneliti dan terlibat dalam kegiatan penelitian evaluasi program khususnya pada isu pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Nah, dan memutuskan ya akhirnya untuk melanjutkan studi pada program Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan di Universitas Gajah Mada. Wow, kampusnya top-top semua ya, Kak. Oke, gimana sih rasanya waktu pertama kali Kanatan lihat pengumuman kelulusan itu? Boleh nggak apa yang Kanatan rasain gitu Oke, sebelumnya? ya kalau waktu pengumuman ini sebenarnya agak ini juga ya, agak khawatir juga karena kebetulan itu adalah percobaan kedua, di mana percobaan Oke. pertama itu jadi sempat ngerasain buka pengumuman LPDP di batch pertama itu kan karena gagal ya. Itu masih Hmm, kebayang-bayang sampai di batch 2 itu masih ini gagal lagi apa ya? Karena dulu waktu yang batch satu ya kecewa banget karena aku tahu udah persiapan, udah banyak melakukan brainstorming, refleksi diri. Ternyata masih gagal di batch satu. Kemudian di batch 2 ini ya mau buka itu ada deg-degannya ya. Terus kemudian aku lihat di portal pengumuman ternyata puji Tuhan dapat kesempatan untuk jadi award di LPDP ya. Rasanya terharu, seneng dan justru aku malah bisa ketawa lah. Justru percobaan kedua ketika ketika udah ikhlas, ketika udah nating tulus malah dikasih kesempatan. Ya udah pada saat itu ya happy, bahagia dan justru malah ketawa aku melihat tuh kok malah ini ya jadi keterima ya. nggak nyangka ya, Kak. Sebelumnya belum dapat kesempatan di batch satu, tiba-tiba pas apa namanya ikut join di batch 2, akhirnya keterima gitu. Dan terharu. Wow, oke nih. Sebelum lanjut S2, kan kakak sempat berkarir sebagai peneliti nih. Nah, bisa diceritain sedikit nggak sih kak, seperti apa pengalaman itu dan apa nih yang akhirnya memutuskan Kak Nathan Rio ingin melanjutkan studi magisternya? Oke, jadi memang sebenarnya keinginan untuk lanjut studi ini sudah ada sejak
kuliah S1 ya, karena kebetulan sejak semester 4 itu udah aktif untuk kegiatan riset-riset di dosen, entah itu menjadi asisten praktikum, menjadi asisten dosen, maupun ikut bantu-bantu riset hibah yang ada di kampus ya. Kemudian waktu kerja, kebetulan pengen cari pengalaman dulu soal dunia riset, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat, bekerjalah di salah satu konsultan dan juga penelitian di Solo, di mana sebagai peneliti ini lebih banyak kita melakukan mendampingi perusahaan di dalam menyusun program pemberdayaan kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran. Nah, pengalaman-pengalaman ini melihat em, berbagai dinamika kehidupan yang ada di masyarakat ya, baik itu yang di wilayah pedesaan, wilayah urban, maupun di wilayah-wilayah yang tertinggal. Nah, kebetulan memang jadi peneliti ini tidak hanya di satu tempat ya, kadang ke ujung timur Indonesia, kadang ke ujung barat Indonesia ya. Dan kebetulan di lingkungan pekerjaan itu sangat support ya untuk setiap karyawannya, setiap orang yang ada di perusahaan itu untuk melanjutkan studinya. Karena sebagai peneliti tentu kredibilitas peneliti ya itu tidak bisa diragukan lagi dan memang support dari rekan-rekan kerja ini sangat kuat dan ini sangat memotivasi saya karena ketika diskusi, ketika kita ngobrol, brainstorming, ini saya jadi wah semangat nih. Kayaknya saya juga harus semangat lagi untuk lanjut S2. Makanya setelah 2 tahun bekerja itu ya sambil persiapan untuk cari beasiswa apa yang cocok dan memutuskan untuk ambil di PKP UGM karena salah satunya relevan dengan program S1 saya dan nggak jauh-jauh lah soal pemberdayaan masyarakat, pembangunan sosial, kemudian di bidang pertanian juga, ya itu bidang-bidang yang memang saya tekuni selama ini. Seperti itu sih, Kak. Wow, oke luar biasa. I see, Kak. Nah, tapi nih, kenapa akhirnya Kak Nathan memilih program Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan di UGM gitu? Maksudnya apa sih yang menarik dari jurusan ini gitu? Oke. Sebenarnya satu hal yang menarik di PKP UGM ini, di jurusan PKP ya khususnya ya, di penyuluhan dan Mm-mm. komunikasi pembangunan adalah diversity untuk em, pasca kelulusannya, pasca studinya. Artinya tidak hanya spesifik di bidang pertanian saja, namun bisa juga di bidang komunikasi, Kak. Artinya karena saya S1-nya memang pure dari pertanian ya, penyuluhan dan komunikasi pertanian, kedepannya saya ingin mengembangkan ke sektor yang tidak hanya di pertanian saja, tapi ke sektor yang lebih diverse. Karena hal-hal yang dialami oleh masyarakat itu kan di Indonesia khususnya tidak hanya di sektor pertanian, ada juga yang di sektor peternakan, kemudian di sektor masyarakat-masyarakat yang ada di urban, kemudian masyarakat tambang juga ini kan isunya lebih luas ya dari sekedar pertanian. Makanya saya ingin mendalami di sana bisa jadi apa ya tempat untuk belajar dan saya lihat memang track recordnya di PKP UGM ini untuk riset-risetnya sangat diverse, sangat luas dan punya banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga baik itu lembaga penelitian maupun lembaga yayasan-yayasan yang bergerak di bidang sosial, yang bergerak di bidang pertanian. Nah ini harapannya dapat menjadi penunjang dan saya karena saya suka untuk melihat orang yang keren, jadi saya bisa terinspirasi gitu ya karena banyak orang-orang keren berasal dari sana saya ingin cari relasi yang banyak relasi yang cukup untuk karir kedepannya dan bisa berkontribusi untuk masyarakat dengan peran-peran yang akan saya ambil sebagai seorang peneliti dan juga fasilitator. Wow, luar biasa. Baik, Kak Nathan. Jadi, selain selain programnya itu luas juga, tapi juga banyak relasi ya, Kak, gitu. Jadi, itu yang membuat Kak Nathan tuh ingin melanjutkan studinya pada jurusan apa tadi penyuluhan dan komunikasi pembangunan di UGM. Oke nih, aku penasaran nih, Kak. Dari sekian banyak beasiswa yang ada, tapi kenapa sih Kak Nathan tuh jatuhnya ke LPDP gitu? Dan LPDP ini ternyata aku juga baru tahu ya, kan biasanya LPDP nih dia mensupportnya untuk kayak anak-anak yang mau keluar negeri. Nah, ternyata ada juga nih LPDP yang mensupport untuk di kampus dalam negeri. Nah, itu boleh diceritain sharing teman-teman? Oke, ya sebenarnya untuk beasiswa sendiri ada banyak jenis beasiswa ya yang ada di Indonesia. Memang salah satunya LPDP ini banyak diminati oleh rekan-rekan karena kebetulan beberapa rekan-rekan saya baik itu yang rekan kampus kemudian di tempat pekerjaan juga mereka banyak juga apply di LPDP. Tapi satu hal yang menurutku penting adalah beasiswa itu menurutku ini sih cocok-cocokan antara satu orang dengan yang lain ya. Karena ada juga temanku yang dapat beasiswa seangkatanku juga kebetulan kita sering diskusi bareng. Dia juga daftar LPDP bareng aku pada saat itu di batch 1.
namun kebetulan dia belum belum dapat LPDP, tapi justru dia dapat beasiswa yang lain, dapat Manaki Scholarship di New Zealand. Nah, jadi dia malah kuliah di luar negeri. Artinya beasiswa ini sebenarnya adalah salah satu cara aja ya untuk kita bisa melanjutkan studi. Ada banyak beasiswa yang bisa kita tempuh di sana. Terus kenapa aku pilih LPDP? Karena kebetulan ketika aku lulus itu kan aku juga ikut bantu di startup juga, di mana ada salah satu temanku yang teman dekat juga ini merupakan award di LPDP di tahun 2024. Nah, aku tanya-tanyalah di sana gimana sih proses seleksi di LPDP, apakah bisa di dalam negeri untuk melanjutkan studinya. Oh, ternyata bisa. Apply di LPDP dengan melengkapi setiap persyaratan, melengkapi setiap requirement-nya yang ada dan mempersiapkan untuk wawancara, tes TPA dan juga sampai tes substansi. Itu sih Kak, kenapa milih di LPDP. Oke, baik. Paham-paham, Kak. Nah, tadi untuk ngomongin persiapan seleksinya gitu. Persiapan LPDP untuk Kanatan sendiri tuh berlangsungnya berapa lama? Terus kira-kira apa aja sih, Kak, yang paling banyak dipersiapkan gitu dari pengalaman Kanatan sendiri? Oke, ya kaitannya dengan persiapan LPDP dan juga beasiswa-beasiswa yang lain ya. Satu hal yang ingin aku tekankan adalah ketika kita mempersiapkan LPDP itu nggak bisa ataupun beasiswa yang lain ya, nggak bisa yang dalam waktu 2 atau 3 hari kita persiapan. Karena bagiku ketika aku ingin apply ke sesuatu, paling nggak aku tahu dulu nih ruang lingkupnya seperti apa, kemudian karakteristik dari beasiswa ini seperti apa yang menjadi hak dan kewajiban ketika menjadi nanti penerima beasiswa seperti apa. Nah, untuk persiapan sendiri, sebenarnya aku sejak 2023 ketika udah lulus itu memang udah aktif nyari informasi untuk beasiswa ya, sambil bekerja, sambil juga tetap engage di bidang riset. Ya, aku nyari-nyari informasi soal beasiswa ini dan memang beberapa beasiswa itu punya syarat seperti TOEFL, kemudian TPA ya. Jadi sambil nabung lah ya, sambil nabung untuk mempersiapkan itu, sambil bekerja, nambah pengalaman dan juga refleksi diri. Ya, kurang lebih 2 tahun lah untuk persiapan ya. Artinya memang agar mematangkan diri, mematangkan rencana kira-kira apa sih tujuanku mau lanjut S2, setelah itu mau ngapain. Nah, menurutku itu sih proses-proses yang lamanya ya. Kalau untuk terkait dengan persyaratan di LPDP ada secara umum ya, ada persiapan administrasi, kemudian tes potensi bakat skolastik, semacam TPA seperti itu, dan seleksi wawancara atau seleksi substansi. Untuk administrasi, kurang lebih 6 bulan sebelumnya udah persiapan karena perlu ada dokumen-dokumen yang kita lengkapi, yang harus dilegalisir, sertifikat TOEFL, kemudian ada surat rekomendasi, terus juga ada rekomendasinya nggak hanya satu sih, karena ada beberapa dosen juga yang harus kita minta di sana. Bikin esai. Nah, bikin esai ini menurutku yang perlu kita refleksi diri ya. Apa sih yang udah aku lakukan di masa lalu, sekarang aku ngapain, dan ke depan aku mau melakukan hal seperti apa. Nah, ini yang ya istilahnya kayak sutradara lah. Aku tuh mau bikin film, jadi aku harus susun nih kerangkanya untuk bisa mencapai rencana kontribusi itu seperti apa. Kemudian tes tes wawancara, yaitu aku lebih banyak ngobrol ke award-award yang lain ya. Ya, yang penerima beasiswa sebelumnya ngobrol, kemudian refleksi. Ya, tiap hari itu isinya refleksi. Aku mau ngapain ya? Ketika nanti ditanya ini, aku akan jawab apa ya? Itu sih. Banyak-banyak banyak refleksi lah, karena kaitannya ini dengan tanggung jawab juga ya. Soal beasiswa ini nggak bisa istilahnya, wah aku cuma pengen dapat kesempatan kok S2 di luar negeri. Nggak, ini adalah tanggung jawab yang harus diemban, dan menurutku perlu refleksi apa sih peran yang ingin aku ambil ketika aku nanti udah lulus. Oh, oke. Oke, kan dari proses seleksi LPDP Nathan sendiri ini berarti juga banyak nyari informasi ya dengan kayak inisiatif untuk nanya ke urdi-urdi yang udah pernah keterima sebelumnya gitu untuk cari tahu sumber infonya lebih banyak gitu kan. Nah, tapi untuk LPDP yang Kak Nathan tuju ini apakah sama gitu proses seleksinya dengan LPDP yang keluar negeri atau gimana gitu Kak? Oke, kalau secara garis besar sih sebenarnya sama ya, Kak. Cuma mungkin ada Mm-mm. beberapa persyaratan yang berbeda kalau di luar negeri itu, apalagi kampus luar negeri ya, biasanya persyaratannya dia ada IELTS. Jadi kalau di dalam negeri itu kita pakainya TOEFL dan ada skor minimalnya. Kemudian di luar negeri itu mostly pakainya IELTS sih, dan juga
kita perlu risetnya kan juga lebih lebih mendalam ya kalau ke luar negeri. Artinya kampus yang kita tuju itu di mana. Dan menurutku persiapannya kalau di luar negeri lebih banyak. Kita harus ngurus visa nanti ketika lolos ya, ngurus visa. Nanti kita juga harus eh, ngurus dokumen-dokumen untuk ke sana. Nah, itu menurutku banyak banget dan sebenarnya seru sih, challenging sih ketika nanti bisa dapat kuliah di luar negeri. Tapi secara umum, secara garis besar untuk proses seleksinya sama. Artinya dari administrasi, kemudian untuk tes potensi bakat skolastik dan juga tes substansi. Itu untuk LPDP secara umum ya. Karena LPDP sekarang itu diverse banget. Ada yang dia kerjasama dengan lembaga, ada yang kerjasama antar apa namanya pemerintahan, misalnya Indonesia dengan Amerika, itu ada sendiri nanti tipenya. Jadi lebih banyak pilihan dan kita bisa menyesuaikan sih. Kita akan masuk yang di apa reguler kah, afirmasi kah, atau kewirausahaan kah, atau perguruan tinggi unggul dunia kah, atau yang udah jadi PNS kah banyak. Jadi pinter-pinter kita menyesuaikan aku mau daftar yang mana dan kualifikasiku pasnya di mana. Wow, berarti LPDP emang luas banget ya, Kak, gitu. Apakah nanti S3-nya Kak Nathan tertarik untuk keluar negeri? Atau gimana nih ya? S3-nya kayaknya menarik sih ya kalau ke luar negeri. Ya ada rencana lah nanti pengen ya. Maksudnya pengen ini dalam artian pengen juga cari pengalaman ke apa Ya, namanya kuliah abroad, banyak banyak relasi di siap. sana. Ya semoga lah kita selesaikan dulu satu-satu S2 dulu Ya, karena langsung ke S3 kok kayaknya masih panjang ya ini perjalanannya. baru mulai ya kayak S2-nya gitu, jadi step by step. Menurutku Oke, seperti yang kakak bilang tadi, otentiknya ini perlu kita jaga. Apalagi di era media sosial sekarang, banyak banget aku seliweran di TikTok, di Instagram mereka yang award-award yang nge-share untuk esainya ya. Ya sebenarnya menurutku nggak jadi masalah. Cuma kadang takutnya adalah ini disalahgunakan oleh teman-teman yang mau mendaftar, melihat itu, jadi mereka terpacu ke situ. Padahal otentik dari tulisan itu kan nggak bisa dipakai orang lain ya. Artinya ya udah kita harus nulis dengan ngalir aja. Artinya ketika kita melihat contoh atau referensi itu sebagai contoh ya, bukan sebagai acuan utama. Tetap ceritanya ya kita yang tahu, kita backgroundnya seperti apa, karakternya seperti apa, mau jadi apa. Nah itu kan kita yang menuliskan.